Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh hukum, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah pemilihan media penyuluhan. Media penyuluhan merupakan segala sesuatu yang berisi pesan atau informasi yang dapat membantu kegiatan penyuluhan. Penggunaan media penyuluhan hukum digunakan dalam rangka mengefektifkan penyampaian pesan atau materi penyuluhan hukum pada proses komunikasi antara penyuluh hukum dengan masyarakat yang disuluh. Agar penyampaian materi penyuluhan hukum dapat diterima atau dimengerti oleh masyarakat yang disuluh, maka penggunaan media penyuluhan hukum dalam melakukan penyuluhan hukum sangatlah diperlukan. Penggunaan media penyuluhan hukum setidaknya mampu memberikan banyak manfaat bagi seorang penyuluh yang menjalankan tugasnya sebagai seorang penyuluh hukum. Manfaat tersebut diantaranya yaitu mempermudah dan mempercepat sasaran dalam menerima pesan penyuluhan, mampu menjangkau sasaran yang lebih luas. Alat informasi yang akurat dan tepat dapat memberikan gambaran yang lebih konkret, baik unsur gambar maupun geraknya, lebih aktif dan komunikatif, dan lain-lain. Salah satu metode penyuluhan hukum yaitu penyuluhan hukum tidak langsung. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui atau menggunakan media elektronik dan media cetak. Penyuluhan hukum menggunakan media cetak memiliki kelebihan yang terletak pada daya tahan informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Salah satunya yaitu hasil dari cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan, sehingga pembaca atau masyarakat bisa membaca ulang sampai mengerti isi pesan yang disampaikan tanpa ada biaya tambahan. Selain memiliki kelebihan, media cetak juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya yaitu cenderung lambat dan tidak langsung. Seperti berita atau informasi dalam media cetak dapat diterima oleh pembacanya sesuai periode keluarnya media cetak tersebut, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Membaca berita di media cetak tentu tidak bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas lainnya seperti memasak atau mengendarai kendaraan. Beda dengan media elektronik seperti radio, televisi, pendengar atau penonton dapat melakukan aktivitas lainnya sambil menerima berita atau informasi tersebut. Jenis media cetak yang dapat digunakan oleh penyuluh hukum diantaranya adalah koran, majalah, tabloid, buku, player, brosur, stiker, dan lain-lain. Jenis media penyuluhan hukum menggunakan media elektronik yaitu radio, televisi, komputer, ponsel, media internet, media sosial, website, dan lain-lain. Media yang digunakan tersebut dapat berupa rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten dalam jaringan baik yang berbentuk media analog atau media digital. Media analog adalah media yang masih belum tersentuh gelombang digitalisasi, semisal tape, rekaman, dan lain sebagainya. Sedangkan media digital adalah media yang sudah tersentuh gelombang digitalisasi atau konversi dari media analog seperti portal berita di internet, televisi, sosial media, dan lain-lain. Untuk melakukan penyuluhan hukum melalui media elektronik, penyuluh hukum tidak harus mengandalkan DIPA organisasi atau instansi, atau tidak mengandalkan anggaran. Akan tetapi bisa dilakukan secara mandiri atau bisa menjalin kemitraan dengan pihak lain, seperti bekerja sama dengan stasiun televisi, penyedia layanan internet, dan atau media elektronik lainnya. Kelebihan melakukan penyuluhan hukum menggunakan media elektronik yaitu dari segi waktu, media elektronik tergolong lebih cepat dalam penyebaran informasi penyuluhan hukum kepada khalayak atau masyarakat yang disuluh. Media elektronik memiliki audio visual yang memudahkan masyarakat memahami informasi atau materi penyuluhan hukum yang disampaikan. Dengan media elektronik dapat menjangkau masyarakat secara luas,
dengan media elektronik bisa melakukan siaran secara langsung. Dengan media elektronik, penyuluhan hukum bisa dilakukan melalui siaran langsung atau secara langsung, dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa secara visual, dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Selain memiliki kelebihan, penyuluhan hukum menggunakan media elektronik juga memiliki kelemahan, yaitu jika menggunakan media radio dan televisi tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan secara mandiri. Media elektronik berupa ponsel dan komputer bisa merusak kesehatan mata karena disebabkan oleh radiasi layar ponsel atau komputer, memerlukan sejumlah uang untuk perawatannya dan membeli paket kuota, dan rentan terkena virus serta kejahatan cyber. Media elektronik berupa internet, kelemahannya adalah tidak dapat dimanfaatkan melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa jaringan yang memadai, rentan hacker, rentan terkena kejahatan cyber, dan lain-lain. Sahabat penyuluh hukum, inti dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan cepat, seorang penyuluh hukum mau tidak mau dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum saat ini harus pandai memilih, memanfaatkan, dan menentukan media apa yang digunakan dalam melakukan penyuluhan hukum. Pemilihan media penyuluhan hukum yang tepat tentu akan memudahkan seorang penyuluh hukum dalam menjalankan tugasnya. Apalagi saat ini dengan adanya jaringan internet, penggunaan media elektronik, media cetak, dan media sosial sudah sangat cepat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Sahabat penyuluh hukum, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.